Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani gencar melakukan safari politik. Setelah kemarin bertemu tokoh senior Partai Golkar Yusuf Kala, siang tadi Puan Maharani menemui Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep. Pilpres, ya tentulah masa tidak disinggung Pilpres. Ya, saya kan bilang semuanya optimis, semua ada kesempatan. PDP atau Ganjar punya kesempatan, Pak Prabowo punya kesempatan, Anies punya kesempatan. Tergantung kalian yang milih. Tokoh senior Partai Golkar Yusuf Kala tak menampik pertemuan dirinya dengan Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR Puan Maharani membahas Pilpres. Dalam pertemuan selama hampir 3 jam, Puan didampingi politisi PDI Perjuangan Said Abdullah, sedangkan Yusuf Kala didampingi sang istri Mufidah Kala. Puan menyebut pertemuannya dengan Yusuf Kala dan Mufidah Kala tak ubahnya ajang silaturahmi keluarga. Dan saya harapkan bahwa apa yang menjadi pembicaraan ini bisa membuka semua hati dan mata semua yang ikut melihat pertemuan ini, bahwa boleh saja kita punya berbeda pandangan, namun sebagai keluarga saya menganggap beliau berdua ini senior dan keluarga saya. Tetap saja kita harus tetap saling bersilaturahmi dan saling menghargai sehingga memang yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tak hanya Yusuf Kala, silaturahmi Puan Maharani berlanjut dengan menemui Ketum PSI Kaisang Pangarep. Siang tadi pertemuan keduanya berlangsung di kedai kopi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Obrolan serius, tapi balik lagi karena kami keluarga udah lebih ke santai-santai, dan saya juga tadi sempat meminta maaf untuk teman-teman PSI yang dulunya bisa dibilang mencela ataupun merendahkan PDIP. Saya dari PSI meminta maaf kepada Mbak Puan secara langsung dan teman-teman PDIP yang lainnya. Baik lagi, ini pesta demokrasi harus dijalankan secara bergembira, santun dan santuy. Makanya balik lagi untuk teman-teman semua, media ini juga jangan malah memecah belah. Sejak deklarasi Ganjar Pranowo sebagai baca pres PDI Perjuangan April lalu, Puan Maharani didapuk sebagai pemimpin pemenangan pemilu legislatif dan Pilpres PDI Perjuangan. Meski tim pemenangan nasional yang diketuai Arsyad Rashid telah mengumumkan struktur dan wakil ketua baru, namun langkah Puan bertemu sejumlah tokoh penting di luar koalisi pengusung Ganjar sedianya menjadi strategi tersendiri. Tim Liputan, B-Universe. Ya pemirsa, untuk mengulas makna safari politik dari seorang Puan Maharani, sudah bergabung politisi PDI Perjuangan Ansi Lema dan juga pakar komunikasi politik Prof. Gun-Gun Herianto. Terima kasih Bang Ansi Lema dan juga Prof. Gun-Gun telah bergabung bersama kami. Saya mungkin ke Prof. Gun-Gun dulu terlebih dahulu. Prof. Gun, kalau kita lihat di sini, apa Anda atau mungkin bacaan Anda sendiri deh dari berbagai kunjungan Puan Maharani beberapa hari ini seperti apa, Prof. Gun? Saya melihat ini adalah komunikasi dalam konteks jangkar masa pendek dan masa panjang ya. Maksud saya investasi politik di kemudian hari. Kalau jangka pendek tentu terhubung dengan kontestasi 2024, terutama fase kandidasi yang sudah shortlist ya, terutama untuk cawapres ini, Mbak Eliza. Maksud saya begini, ini kan pertemuan dengan beberapa orang yang tentu merepresentasikan banyak hal ya. Saya sering menyebutnya sebagai jangkar komunikasi begitu ya. Karena bagaimanapun komunikasi kan perlu bridging ya. Dan siapapun yang ditemui tentu punya intensi untuk memengaruhi lingkungan politik, terutama di circle-nya masing-masing. Dan Mbak Puan ditugaskan oleh Bu Mega dan PD Perjuangan, mungkin Mas Ansi nanti bisa konfirmasi, itu kan untuk mengintensifkan komunikasi politik lintas kekuatan, dan potensi itu betul-betul dioptimalisasi oleh Mbak Puan, terutama di fase krusial jelang kandidasi ini berakhir ya, sebentar lagi kan fase pengusungan resmi. Dan investasi masa mendatang yang saya maksud adalah begini, politik kita kan tidak linier ya, melainkan bersifat resiprokal. Mas Ansi tahu persis bagaimana misalnya berbeda kongsi politik di satu waktu itu
juga berpotensi untuk bersanding di waktu yang berbeda. Terlebih highly fragmented multi-party system, ya, dengan kekuatan partai yang multipartisme ekstrim itu tidak bisa kemudian noble self, ya, merasa dirinya paling hebat gitu, sehingga kemudian ada mitigasi masa mendatang. Kan ini kan bukan berarti selesai kandidasi, selesai segalanya, harus memenangi kontestasi dan belum tentu juga satu putaran. Dan ke depan juga perlu kongsi-kongsi pembentukan pemerintahan. Itu yang saya maksud, ya. Tapi kalau Anda lihat Prof Gun tadi, kalau memang ini sebagai satu sebagai investasi masa depan politik dan juga sebagai jangkar komunikasi, haruskah seorang Puan ataupun seorang sekaliber Puan Maharani sampai bersafari, sowan ke tokoh senior seperti kemarin kita lihat sempat ke Luhut, lalu Yusuf Kala, dan yang terbaru ia menjumpai tokoh muda Ketua Umum PSSI Kaesang. Adakah mungkin di balik dua hal tadi ada kira-kira misi besar yang ingin dibawa oleh seorang Puan di sini? Ya jelas ada, ya. Menurut saya tidak pernah ada perjumpaan itu yang by accident, ya. Selalu ada rancang bangun, ya. Salah satu yang kemudian kita perhatikan betul, ya, perubahan pola komunikasi PD Perjuangan dalam konteks ini diwakili oleh representasinya Mbak Puan. Itu intensif sekali bertemu dengan ragam kekuatan, ya, sekalipun orang selalu melihatnya dalam bentuk oposisional, ya. Mbak Puan melintasi itu, dan itu menurut saya memang perlu dilakukan oleh PDI Perjuangan. Meskipun PDI Perjuangan punya golden ticket, ya, untuk maju sendirian, tetapi tidak ada garansi untuk memenangi kontestasi jika kemudian ada yang disebutkan gap, ya, komunikasi politik dan kekuatan real lainnya. Dan kekuatan real itu selalu punya yang disebutkan jangkar-jangkar, ya, dan jangkar itulah yang ditemui begitu, ya. Entah itu langsung berada di struktur partai ataupun orang-orang yang beririsan kerap kali berada di balik panggung gitu, atau mungkin juga sebagian diantaranya kemudian muncul di permukaan sebenarnya punya irisan dengan mereka yang akan maju di kontestasi besok begitu, terutama terwujud namanya itu ketiga nama itu begitu. Baik, Mas Ansy, Anda sepakat dengan analisa Prof Gun-Gun kah terkait dengan hal ini? Ya, saya setuju sepenuhnya. Komunikasi politik yang dilakukan oleh Mbak Puan ini sebenarnya harus dibaca sekaligus mau menegaskan bahwa PDI Perjuangan itu adalah partai yang aktif dalam menjalin dan membangun komunikasi politik dengan berbagai pihak. Langkah-langkah politik yang dilakukan Mbak Puan ini sekaligus juga menegaskan, ya, ataupun menepis anggapan sejumlah kalangan yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan itu adalah partai yang tertutup atau eksklusif. Ya, perjumpaan Mbak Puan dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Yusuf Kala, dan juga Mas Kaesang, Ketua Umum PSI, beberapa waktu yang lalu ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan ini adalah partai yang inklusif, partai yang terbuka, yang tidak punya hambatan untuk membangun komunikasi dengan siapapun, dengan elit politik, dengan tokoh agama, bahkan dengan kelompok muda, kaum milenial ini. Ya, PDI Perjuangan sepenuhnya sadar bahwa mengurus 273 juta penduduk Indonesia dengan kompleksitas tantangan yang tidak mudah, urusan dari Aceh sampai Papua, Miangas hingga Pulau Rote, ini tentu harus membuka diri untuk berdiskusi, berdialog dengan berbagai pihak. PDI Perjuangan juga sadar sepenuhnya bahwa urus bangsa ini butuh sinergi dan butuh gotong royong. Ya, karena itu gotong royong, sinergi ini hanya bisa dilakukan kalau komunikasi politik itu tidak mampet. Komunikasi politik itu bisa berjalan. Dan apa yang dilakukan oleh Mbak Puan sesungguhnya merupakan perintah partai. Jadi Mbak Puan sebagai Ketua DPP bidang politik itu tengah menjalankan tugas kepartaian yang diberikan oleh Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri. Saat deklarasi Ganjar Pranowo pada 21 April 2023 yang lalu, Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri itu menugaskan Mbak Puan Maharani untuk membuka komunikasi, menjalin silaturahmi, dan menjajaki kemungkinan kerjasama politik dengan partai politik yang lain. Ya, dan kita tahu bahwa Mbak Puan ini adalah tipikal politisi yang mengedepankan spirit inklusif, terbuka berkomunikasi, melintas batas,
passing over, dan kami meyakini betul bahwa hari ini PDI Perjuangan itu harus memainkan politik jembatan, bukan membangun politik tembok atau dinding yang memberi kade, membuat sekat-sekat politik ini semakin mengental. Jadi berbeda, tetapi semangat kekeluargaan dalam spirit kebinekaan Indonesia itu yang menjadi fondasi dasar PDI Perjuangan dalam membangun komunikasi politik. Politik jembatan ini kalau kita lihat itukah makanya kita sering melihat Mbak Puan kemarin berkunjung ke tokoh-tokoh di luar dari porosnya, seperti itu maksudnya? Ya betul. Kami meyakini bahwa kontestasi elektoral ini harus dilakukan dengan semangat kekeluargaan. Perbedaan sikap politik, rivalitas politik ini tetap harus bisa dikomunikasikan, tetap harus bisa didialogkan. Baik. Ya, maka kata kuncinya communication is the heart of politics. Ya, komunikasi yang baik akan juga membuat berbagai pihak itu setidaknya memiliki persepsi yang positif bahkan kepada kelompok-kelompok yang saling berkontestasi. Baik. Tanpa komunikasi bisa memunculkan prasangka-prasangka negatif. Dengan demikian PDI Perjuangan ingin hadir sebagai sebuah kekuatan politik yang merangkul semua pihak, setidaknya lewat komunikasi politik yang dilakukan oleh Mbak Puan Maharani. Prof Gun, tadi Mas Ansy bilang communication is the heart of the politics. Ada juga yang bilang ini akan tadi politik jembatan, di situ Mas Ansy bilang gitu. Ada yang bilang bahwa ini juga untuk mendapatkan dukungan besar dari seperti karena di luar dari poros Mas Ganjar. Anda melihatnya sepakat dengan hal itu atau bagaimana nih Prof Gun? Ya, realitas politik memang menuntut itu. Jadi saya bersepakat tentu ya. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Mas Ansy itu terkonfirmasi dari dua hal. Pertama, kebutuhan idealitas. Yang kedua adalah jawaban atas realitas. Idealitas politik kita memang multikultural, itu satu sisi iya, sehingga kemudian butuh politik itu yang kemudian banyak merangkul ya kekuatan elemen bangsa ini untuk kemudian berada dalam satu upaya menguatkan keindonesiaan, kemajemukan yang memang sejati itu harus dilakukan. Nah, itu di ideal. Artinya bahwa betul yang dilakukan saat ini, yang dilakukan oleh Mbak Puan salah satunya tadi untuk menarik dukungan atau menambah dukungan seperti itu? Nah, itu yang bacaan yang kedua, itu realitas ya. Bahwa ada kebutuhan, di samping ideal itu kan ada kontestasi elektoral. Di mana bagaimanapun proses pertarungan yang kemudian di Pilpres ya mengusung Pak Ganjar itu kan harus dituntaskan di fase kandidasi ini ya kan, di mana kalau kita lihat cawapres itu betul-betul menentukan. Kenapa? Karena di antara beberapa nama, sebut aja dua nama, misalnya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu close to call dari sisi survei kan. Limit prosentasenya itu tidak terlalu jauh sehingga memungkinkan untuk kemudian mereka bertarung ketat. Dan dengan Pak Anies pun jangan kemudian underestimate. Kenapa? Masih banyak undecided voters nih yang kemudian harus kemudian kita raba. Sehingga begini, untuk bicara soal siapa yang akan memenangi kontestasi akan sangat ditentukan oleh 4 faktor jadinya. Pertama adalah isu, yang kedua adalah momentum, kemudian yang ketiga adalah figur, yang keempat itu komunikasi antar elit. Gitu. Jadi 4 faktor menentukan sekali ya. Tapi kalau kita baca di sisi lain, Prof Gun, bisa dikatakankah bahwa safari politik ini bisa menjadi satu bentuk kekhawatiran juga kah yang yang dari poros Ganjar karena tadi takutnya ada swing voters, ada kalah dalam dukungan partai politik dalam porosnya atau seperti apa? Kalau saya perhatikan pertimbangan besarnya koalisi itu tidak terlalu dikhawatirkan. Maksud saya begini ya, karena tidak terlalu relevan bicara perolehan suara dengan berapa banyak partai bergabung, ya kan? Mengingat party ID di Indonesia itu masih sangat rendah. Artinya orang memilih kandidat berdasarkan pertimbangan partai itu masih rendah. Itu kan faktor psikologis ya. Orang masih banyak berada di faktor sosiologis ya, dan kelompok rasional pun kalau kita lihat persentasenya masih kecil. Nah,
Yang kemudian menjadi pertimbangan sekarang menurut saya adalah justru menentukan ya orientasi penguasaan basis teritorial yang kemudian terrepresentasikan ya dari tokoh yang akan menjadi cawapres. Itu. Jadi kalau kita lihat misalnya siapa cawapres Pak Ganjar? Apakah misalnya jadi Pak Mahfud kah? Apakah jadi misalnya Bu Hovifah kah? Atau tokoh lain ya misalnya yang mewakili battleground utama gitu ya. Battleground utama itu sebut aja misalnya beberapa wilayah dengan persentase pemilih besar seperti Jawa Timur gitu ya, Jawa Barat ataupun misalnya pertimbangan-pertimbangan lain bisa diterima ya oleh kekuatan potensial ya. Baik. Terakhir mungkin ke Mas Ansi, singkat saja. Kalau tadi kita melihat bahwa Mbak Puan bertemu dengan sejumlah tokoh ya senior seperti itu. Terakhir dia ketemu dengan Mas Kaisang di sini. Bisakah pertemuan Mbak Puan dengan Mas Kaisang sore tadi diartikan seperti bentuk awal rekonsiliasi seperti itu PDIP dengan PSI? Singkat saja Mas Ansi. PDI Perjuangan tidak punya masalah pertikaian apapun dengan partai politik apapun. PDI Perjuangan sepenuhnya menghormati kedaulatan dan otonomi setiap partai politik. Sehingga kemudian PDI Perjuangan selalu berhati-hati untuk mengomentari rumah tangga partai politik yang lain. Yang kedua, kalau Mas Gun Gun mengatakan komunikasi politik itu atas dasar pertimbangan idealitas dan realitas, saya ingin menegaskan bahwa PDI Perjuangan dalam melakukan komunikasi politik, dasarnya ada dua. Yang pertama adalah politik nilai. Yang dibicarakan itu menyangkut visi besar. Bagaimana membangun bangsa ini. Karena PDI Perjuangan ini tidak saja merupakan rumah besar kebinekaan, tapi rumah besar ide, gagasan tentang bagaimana visi misi membangun bangsa. Yang kedua tentu kita tidak ingin ya munafik. Tentu ada juga politik angka, kaitannya dengan aspek elektoral. Nah, dua hal ini yang tentu harus dijawab lewat komunikasi politik yang dilakukan oleh Mbak Puan untuk membuka politik jembatan dengan berbagai pihak. Kita akan lihat hasil dari politik jembatan ini dan komunikasi politik ini akan seperti apa nantinya. Terima kasih tentunya Mas Ansi Lema dan juga Prof Gun Gun telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Utama. Sama-sama, terima kasih.